Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali menghadap kepada hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan puji-pujian kita mau menaikkan syukur kita, karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa lebih dari segala-galanya. Mari Bapak Ibu persiapkan hati kita untuk menghampiri tahta hadirat Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup
yang berkuasa bagi kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami. Hanya Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, keadaan, situasi yang ada di sekitar kami tidak berkuasa atas hidup kami. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang berkuasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu untuk menaikkan pujian kami, syukur kami di hadapan Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang besar dan layak untuk terima setiap puji-pujian kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Berikan sorak-sorai pada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia raja di atas segala raja. Tiada yang sama seperti Dia. Allah kita luar biasa.
Kami percaya Engkaulah Raja di atas segala raja bagi kami. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap rencana-Mu, untuk setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas terhadap apapun juga. Pada pagi hari ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu dalam firman-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar firman ini boleh menjadi kekuatan kami di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan sebagai penyambung lidah-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Tuhan. Hari ini saya ingin berbicara mengenai doa. Tepatnya doa yang besar kuasanya. Saya akan mengajak Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk melihat salah satu bagian di dalam kitab suci. Kita akan membaca di dalam Yakobus pasal yang kelima
ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang kelima, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Beginilah firman Tuhan yang tertulis di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini Rasul Yakobus menjelaskan tentang doa. Dan secara khusus seperti yang kita lihat di dalam pasal 5 ayat yang ke-16. Kalau saudara lihat 2 kata yang terakhir, di sana ada kata besar kuasanya. Jadi Rasul Yakobus tidak berbicara mengenai doa yang biasa. Rasul Yakobus berbicara mengenai doa yang besar kuasanya. Di dalam terjemahan-terjemahan yang lain, terjemahan Alkitab bahasa Inggris, ada yang menerjemahkan besar kuasanya ini dengan kata efektif. Doa yang efektif. Apa yang disebut dengan doa yang efektif? Doa yang efektif adalah doa yang mendatangkan hasil. Nah, saudara-saudara sekalian, ini tentunya mengasumsikan ada doa-doa yang tidak mendatangkan hasil, ada doa-doa yang tidak dijawab. Namun di dalam bagian ini kita melihat Yakobus sedang membahas mengenai doa yang efektif, doa yang mendatangkan hasil, doa yang powerful. Dan kita semuanya tentu ingin agar doa-doa kita pun menjadi doa-doa yang efektif, bukan doa-doa yang tidak efektif. Doa-doa yang mendatangkan hasil, bukan doa-doa yang percuma, bukan doa-doa yang hanya sekedar ritual yang kita lakukan setiap harinya, bukan sekedar kegiatan rutin yang kalau kita tidak melakukannya, kita merasa ada sesuatu yang kurang. Kita menginginkan suatu doa yang mendatangkan hasil, doa yang besar kuasanya. Dan pada pagi ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat doa yang besar kuasanya itu mengandung 3 elemen, mengandung 3 unsur. Mari kita lihat unsur yang pertama dari 3 elemen doa yang besar kuasanya. Unsur yang pertama dari doa yang besar kuasanya adalah doa tersebut dipanjatkan pada, dalam tanda kutip, alamat yang benar. Doa tersebut dipanjatkan pada alamat yang benar. Perhatikan di dalam ayat yang ke-17 dari pasal 5. Di sana dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Perhatikan di dalam ayat ini. Di dalam ayat yang ke-17 ini yang digarisbawahi oleh Yakobus bukanlah gambaran Elia sebagai manusia yang luar biasa. Memang benar di dalam perjanjian lama kita melihat deskripsi, kita melihat gambaran yang luar biasa dari Nabi Elia. Salah satu nabi terbesar di dalam tradisi kenabian Israel. Kalau saudara melihat di dalam perjanjian baru,
ada dua figur yang muncul ketika Yesus dimuliakan di atas bumi. Figur yang pertama adalah Musa yang mewakili Torah, yang mewakili hukum yang diberikan kepada bangsa itu. Musa mewakili hukum, dan ada satu pribadi yang lain lagi yang muncul bersama-sama dengan Musa. Pribadi tersebut adalah Elia. Benar, Elia adalah pribadi yang luar biasa. Boleh dikatakan nabi terbesar. Bahkan kalau saudara melihat di dalam akhir daripada perjanjian lama, di dalam kitab Malaki dikatakan bahwa seorang nabi seperti Elia itu akan muncul mendahului kedatangan Sang Mesias di atas muka bumi ini. Jadi Elia adalah nabi yang ekstraordinari, nabi yang luar biasa. Belum lagi kalau saudara lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja, di mana di sana ada deskripsi, ada kisah yang lengkap dan terperinci mengenai hidup dan pelayanan dari Nabi Allah ini. Elia melakukan banyak mujizat, melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Tetapi yang hendak digarisbawahi oleh Yakobus di sini bukanlah sisi luar biasa dari Nabi Elia. Perhatikan sekali lagi. Yakobus mengatakan Elia adalah manusia biasa seperti Anda dan saya. Ini yang sudah ditekankan. Bukan sisi ekstraordinarinya, bukan sisi luar biasanya, tetapi sisi biasanya. Sisi yang muncul di dalam kehidupan manusia secara umum. Manusia biasa seperti Anda dan saya. Manusia yang punya kekurangan dan kelemahan. Manusia yang tidak selalu konsisten dan stabil. Kalau saudara melihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, saudara melihat Elia pun pernah mengalami pengalaman-pengalaman di mana kehidupan imannya tidak selalu stabil. Kita melihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19, Elia pun mengalami depresi, mengalami kekecewaan, pernah mengalami masa-masa di mana dia pernah undur dari pelayanan oleh karena kecewa. Nah, saudara-saudara sekalian, Elia sama seperti kita, punya kelemahan, punya kekurangan. Ini yang hendak digarisbawahi oleh penulis surat Yakobus. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang membuat doa Elia itu luar biasa? Apa yang membuat doa Elia itu efektif? Apa yang membuat doa Elia itu powerful? Jawabnya sederhana. Jawabnya adalah Allah. Kepada siapa Elia berdoa, itulah yang membuat doa Elia efektif. Alamat kepada siapa Elia berdoa, itulah yang membuat perbedaan. Kalau kita membaca di dalam salah satu kisah di dalam perjanjian lama yang menceritakan pelayanan dari Nabi Elia, ketika dia bertarung di dalam peperangan rohani dengan 450 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Saudara perhatikan, para nabi Baal melakukan hal-hal yang luar biasa ketika mereka berdoa kepada Baal. Kalau saudara membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, di sana diceritakan ada sebuah kontes, ada sebuah pertandingan di antara Elia dan 450 nabi Baal. Elia menantang nabi-nabi Baal untuk mempersembahkan korban bakaran. Ada sapi yang dikorbankan, ada sapi yang ditaruh di atas mezbah, ada kayu-kayu yang ditumpuk di sana, tetapi tidak boleh ada api. Dan Elia menantang nabi-nabi Baal tersebut untuk meminta kepada dewanya, untuk berdoa kepada ilah-ilah mereka.
supaya ada api dari langit yang akan turun membakar korban bakaran mereka. Dan kita melihat di dalam kitab 1 Raja-Raja 18 bagaimana nabi-nabi Baal tersebut melakukan ritual yang luar biasa. Mereka berteriak, mereka berseru, bahkan mereka menoreh-norehkan barang-barang yang tajam di atas tubuhnya, melukai dirinya, memohon agar dewa mereka melakukan sesuatu untuk membakar korban bakaran tersebut. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada sesuatu pun yang terjadi hingga petang hari. Dan lalu kita melihat di dalam kisah yang tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, Elia melakukan sesuatu yang luar biasa. Di sana ada sebuah mezbah yang telah dirobohkan. Dan kemudian dia menyusun mezbah tersebut dengan 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Dan kemudian dia menaruh daging lembu yang akan dijadikan korban bakaran di atas mezbah tersebut. Dan kemudian dia meminta agar 4 buyung air disiram. Dan bukan hanya 1 kali, sebanyak 3 kali. Berarti 12 buyung air disiramkan di atas korban bakaran. Sampai air itu meluap, membentuk parit. Dan apa yang terjadi sesudah itu? Elia berdoa. Doanya terekam dengan baik di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37 dan 38. Di dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 37 dan 38 tertulis kalimat semacam ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Ini yang terjadi saudara-saudara sekalian. Elia melakukan suatu doa yang sederhana. Beda dengan apa yang dilakukan oleh nabi-nabi Baal. Mereka berjam-jam lamanya melakukan ritual. Nothing happened. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 37 dan 38, Elia berdoa dengan doa yang so simple, sangat sederhana. Namun hasilnya luar biasa. Dikatakan api turun dari langit, membakar habis korban itu, bahkan mengeringkan air yang ada di parit-paritnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat faktor pembeda itu bukanlah si pendoa itu sendiri, saudara-saudara sekalian. Namun faktor pembeda yang membuat doa Elia itu extraordinary, yang membuat doa Elia itu powerful, yang membuat doa Elia itu luar biasa adalah kepada siapa? Elia berdoa. Elia berdoa kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang penuh kuasa, saudara-saudara sekalian. Dan inilah kebenaran luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang percaya seperti Anda, seperti saya. Orang-orang percaya memiliki bukan saja Allah yang hidup, living God, namun juga Allah yang penuh kasih. Dan bukan saja Allah yang penuh kasih, tetapi juga Allah yang penuh kuasa. Dan faktor inilah yang membuat doa kita menjadi doa yang besar kuasanya. Bahkan doa-doa yang kelihatan yang sangat sederhana, tapi kita tujukan oleh karena kita punya relationship, oleh karena kita punya hubungan yang hidup, maka doa-doa itu besar kuasanya. Suatu waktu ada seorang pendeta Amerika yang terkenal namanya Tony Campolo melayani di sebuah sekolah Alkitab.
Di dalam sebuah event doa, dia minta didoakan dan kemudian pendeta ini didoakan. Biasa orang-orang Pentakosta kalau berdoa itu biasanya selalu mendoakan seseorang itu dengan ditumpangi tangan. Ditumpangin tangan. Tony Campolo, seorang pendeta besar. Dia bukan orang Pentakosta. Dan dia membiarkan kepalanya dipegang. Ada 8 orang berdoa untuk dia. Namun menariknya adalah ketika 8 orang ini berdoa, pendeta Tony Campolo ini mendengar bahwa salah seorang dari 8 pendeta yang berdoa untuknya tidak berdoa bagi dirinya secara khusus. Dia mendengar salah seorang yang berdoa untuk dia berkata seperti ini, Tuhan, Charlie mengatakan kepadaku pagi ini bahwa dia akan meninggalkan istri dan 3 orang anaknya. Tuhan, lakukan intervensi, lakukan sesuatu Tuhan. Tony heran, kenapa orang ini berdoa dengan cara yang seperti itu? Dan tidak mengerti kenapa ada kata-kata seperti itu muncul dari 1 orang. 7 orang berdoa untuk dirinya dan 1 orang berdoa dengan nada yang lain sama sekali, dengan konten, dengan kandungan isi yang berbeda sama sekali. Dia hanya mendengar kata Charlie Stopfoods namanya. Dan kemudian setelah ibadah selesai, Tony mengambil mobilnya dan kemudian dia siap pulang. Tony tinggal di kota lain. Dan ketika dia mulai meninggalkan tempat di mana dia berkhotbah, beberapa menit kemudian dia melihat ada seseorang melambaikan tangan. Dan kemudian Tony menghentikan mobilnya. Orang tersebut bermaksud menumpang mobil Tony. Dan akhirnya Tony mengizinkan orang itu untuk masuk ke dalam mobilnya. Dan kemudian mobil itu jalan. Beberapa menit setelah mobil itu berjalan, Tony memperkenalkan dirinya. Nama saya Tony Campolo, saya seorang pendeta. Saya baru saja melayani di sebuah sekolah Alkitab yang mengundang saya. Dan kemudian orang tersebut memperkenalkan dirinya. Nama saya Charlie Stopford. Tony kaget luar biasa. Tanpa banyak bicara kemudian dia langsung membalikkan mobilnya. Arah mobil yang siap untuk keluar kota. Kemudian dia balikkan. Dan orang tersebut juga kaget. Kenapa? Ketika dia memperkenalkan dirinya, tiba-tiba mobil berbalik arah. Dan kemudian Tony berkata kepada Charlie. Tony mengatakan, bukankah kamu akan meninggalkan istri dan 3 anakmu? Charlie ini juga kaget. Bagaimana dia tahu permasalahan yang saya hadapi? Dan kemudian pendeta Tony Campolo mengatakan, Charlie, Tuhan menghendaki agar kamu kembali kepada istri dan anakmu. Aku mengantar kamu pulang hari ini. Suatu pengalaman yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Doa yang sederhana. Doa yang sederhana, bahkan boleh dikatakan doa yang diungkapkan di luar konteks dari apa yang sedang didoakan. Tuhan mendengar. Tuhan mendengar doa dari umatnya. Walaupun kelihatannya doa itu doa yang sangat sederhana. Walaupun itu bukan doa yang luar biasa. Dan kita bersyukur hari ini kita diberikan sebuah gambaran kepada siapa kita berdoa. Kita bukan berdoa kepada Allah yang mati.
Kita berdoa kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang mendengar doa-doa kita, Allah yang memberi respon terhadap doa-doa kita. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah elemen yang pertama dari doa yang penuh kuasa. Mari kita melihat elemen yang kedua dari doa yang penuh kuasa. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang terpancar dari kehidupan yang benar. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang terpancar dari kehidupan yang benar. Kalau Anda ingin memiliki doa yang penuh kuasa, maka Anda perlu memiliki kehidupan yang benar. Perhatikan ayat yang ke-16. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat ke-16 di sana dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi di sini tampaknya ada jemaat yang sakit. Dan Yakobus mendorong agar diadakan apa? Diadakan pengakuan dosa. Diadakan apa? Penyelesaian masalah-masalah hubungan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Seolah-olah Yakobus berkata, kamu ingin doamu dijawab? Kamu ingin yang sakit sembuh? Kamu ingin masalahmu mendapatkan solusi? Maka selesaikan lebih dulu. Selesaikan lebih dulu hubungan vertikalmu dengan Tuhan, hubungan horizontalmu dengan sesama. Yang boleh jadi pada waktu itu tidak benar. Jadi sekali lagi yang hendak digarisbawahi oleh Rasul Yakobus di sini adalah doa yang penuh kuasa itu akan terjadi bila si pendoa memiliki kehidupan yang benar. Itu berarti bahwa si pendoa memiliki hubungan yang benar secara vertikal dengan Allah yang memberi hidup mereka, yang menebus kehidupan mereka, dan juga pendoa diharuskan memiliki hubungan yang benar secara horizontal dengan sesamanya. Jika hubungan vertikal dengan Tuhan tidak benar, doa kita bisa jadi tidak dijawab. Saudara bisa melihat di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Perhatikan baik-baik, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan dosa, hubungan vertikal yang tidak benar dengan Tuhan menjadi sebab doa tersebut kehilangan kuasanya. Bahkan di sana dikatakan, sekalipun kamu berkali-kali berdoa, sekalipun kamu jungkir balik berdoa, doamu itu tidak ada kuasanya. Karena hubunganmu dengan Tuhan itu enggak benar. Pribadimu belum benar. Kalau pribadimu belum benar, jangan harap doa-doamu dijawab. Doa yang penuh kuasa menuntut agar si pendoa memiliki kehidupan yang benar. Bukan saja hubungan vertikal dengan Tuhan harus benar, hubungan horizontal dengan sesama pun dituntut untuk benar pula. Hubungan horizontal, hubungan di antara kita dengan sesama kita, hubungan di antara kita dengan keluarga kita, itu perlu benar. Kalau ada hal-hal yang membuat hubungan kita retak, maka doa-doa kita bisa jadi tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan.
Beberapa tahun yang lalu, seorang rekan hamba Tuhan melayani di sebuah kota tidak jauh dari kota Batu ini. Dia melayani seorang wanita yang sudah sekian tahun lamanya lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan suatu waktu rekan saya, teman saya ini melayani dia di rumahnya untuk mendoakan dia, untuk menguatkan wanita yang sudah sekian tahun lamanya lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan ketika dia mulai mendoakan wanita ini, Tuhan memberi kesan kepada rekan saya untuk menanyakan sesuatu yang sangat personal, untuk menanyakan sesuatu yang sangat pribadi, dan dia tidak tahu kenapa hal itu terjadi. Hanya Tuhan mendorongnya sedemikian rupa untuk berkata, apakah ibu ingin sembuh? Ya tentu saja wanita tersebut katakan, tentu saja saya ingin sembuh. Namun ada suatu syarat supaya ibu sembuh. Teman saya didorong untuk bertanya, apakah ibu memiliki kepahitan? Memiliki kebencian yang sangat dalam kepada seseorang? Kalau ibu memiliki kepahitan, kebencian yang sangat dalam kepada seseorang, ini saatnya bagi ibu untuk mencabut akar kepahitan tersebut. Wanita tersebut diam sejenak, dan kemudian dia mulai terbuka kepada teman saya ini. Dia mengatakan, benar, saya punya kepahitan kepada suami saya. Dia pernah mengkhianati saya. Dia tidak setia dengan janji pernikahan. Dan itu yang membuat saya terluka amat dalam sampai hari ini. Saya tidak bisa mengampuni dia. Dan kemudian teman saya mengatakan, kalau ibu ingin disembuhkan oleh Tuhan, ini saatnya. Cabut akar kepahitan itu. Mohon agar kasih agape dari Tuhan itu mengalir di dalam hatimu. Dan hari itu ibu tersebut menyatakan, saya bersedia melakukannya. Karena hanya Tuhan yang tahu persoalan diri saya tidak pernah cerita kepada siapa-siapa. Dan Bapak membukanya tanpa saya bercerita kepada Bapak. Dan pada hari itu mereka berdoa. Beberapa bulan kemudian ibu tersebut sudah bisa berjalan normal. Sudah tidak lagi dibantu dengan kursi roda yang selama ini menopang tubuhnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita melihat doa yang penuh kuasa, powerful prayer, effective prayer, itu membutuhkan si pendoa itu hidupnya benar di hadapan Tuhan. Hari ini apakah engkau menginginkan agar doa-doamu menjadi doa yang efektif, doa yang mendatangkan hasil? Mari kita mengizinkan Roh Tuhan menyelidiki hati kita. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, kita datang kepadanya, kita selesaikan. Dan saya berdoa, Anda akan mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh Elia. Memiliki doa yang besar kuasanya. Kita melihat elemen yang ketiga dari doa yang besar kuasanya. Doa tersebut dilakukan dengan sikap yang benar. Doa yang besar kuasanya bukan hanya membutuhkan alamat yang benar kepada siapa kita berdoa. Bukan hanya membutuhkan bahwa diri kita sebagai pendoa benar. Dan yang ketiga, doa yang besar kuasanya
itu dilakukan dengan sikap yang benar, dengan sungguh-sungguh didoakan. Kita kembali ke Yakobus 5 ayat 17. Di sana dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Perhatikan baik-baik, bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Menarik sekali kalau kita melihat terjemahan di dalam bahasa asli Alkitab. Alkitab kita bukan ditulis dalam bahasa Indonesia. Alkitab Perjanjian Baru ditulis di dalam bahasa Yunani Koine. Kata yang diterjemahkan berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam bahasa Yunani menggunakan kata proseuke, proseusato. Kata yang kelihatannya ganjil, tapi sengaja saya tampilkan di sini proseuke, proseusato. Kalau diterjemahkan secara harafiah, ini kedengarannya aneh. Berdoa dengan doa. Elia berdoa dengan doa. Apa artinya ini? Elia berdoa dengan doa. Elia berdoa dalam doa. Apa artinya ini? Ini sebenarnya adalah sebuah gaya bahasa, sebuah majas yang disebut dengan nama tautologi. Kalau saudara-saudara sekalian belajar bahasa Indonesia, mungkin kalau saya boleh mengingatkan, pada waktu Anda di SMA, Anda diajarkan dengan gaya bahasa yang namanya tautologi. Tautologi adalah gaya bahasa yang dipergunakan untuk menegaskan, untuk menguatkan makna. Contoh tautologi dalam kehidupan kita sehari-hari yang biasa kita jumpai dalam bahasa Indonesia muncul dalam kalimat berikut. Aku akan selalu ada di sampingmu dalam suka dan duka, dalam tawa dan tangis. Perhatikan baik-baik, dalam suka dan duka, dalam tawa dan tangis. Ada penguatan. Suka itu identik dengan tawa, duka identik dengan tangis. Ketika dikatakan aku selalu mendampingimu dalam suka dan duka, dalam tawa dan tangis, di sini ada penguatan. Ada penguatan. Ada keseriusan. Ada kesungguh-sungguhan. Jadi ketika penulis surat Yakobus pasal 5 ayat 17 mengatakan Elia berdoa dengan doa, kalau diterjemahkan secara literal, ini artinya apa? Di sini artinya Elia itu sungguh-sungguh berdoa. Berdoa di dalam hal apa? Dalam hal apa? Dalam hal frekuensinya. Dia sungguh-sungguh berdoa. Kalau kita berbicara mengenai frekuensi doa, kita berbicara mengenai banyaknya doa. Kita berbicara mengenai lamanya doa yang dipanjatkan. Dan bukan hanya frekuensinya, itu betul-betul diseriusi oleh Elia. Namun intensitasnya, kekuatan doanya juga diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh Elia. Jadi terjemahan Alkitab kita, terjemahan yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Bahasa Indonesia tampaknya sudah tepat. Ketika di sana diterjemahkan, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kita melihat di sini, Tuhan mendengar dan menjawab doa yang dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Ketika Elia berdoa agar langit tertutup selama 3,5 tahun. Langit tertutup selama 3,5 tahun. Dan ketika Elia berdoa, langit terbuka. Dan langit pun terbuka. Doa yang besar kuasanya. Itu menuntut agar pendoa berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kita ditantang pada hari-hari ini untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang ketika seseorang meminta kita berdoa, kita ya yes, aku mau berdoa. Aku mau berdoa untuk kamu. Tetapi kadang-kadang kita ya hanya sekedar melakukan itu supaya orang
supaya orang merasa enak dengan kita. Tapi hari ini kita diingatkan, kalau ada orang yang minta doa kepada Anda, ya tanggapi dengan serius. Doakan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar untuk basa-basi, jangan hanya sekedar ya kalau saya nggak melakukan ini, aku nggak merasa nggak enak. Jangan, saudara-saudara sekalian. Kita belajar dari bagian ini. Tiap kali kita berdoa, ayo kita doakan dengan sungguh-sungguh. Kalau anak-anak kita yang hari-hari ini mau ujian, minta doa, papa, mama, doakan saya. Jangan hanya sekedar ya, dan kemudian kita melakukan doa ya seperti doa yang hanya sekedar sebuah aktivitas tanpa ada keseriusan, kesungguhan. Hanya sekedar rutin, aktivitas kosong. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari Elia. Mendorong Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian untuk berdoa di rumah masing-masing. Kita doakan dengan sungguh-sungguh, khususnya apa yang terjadi di negeri kita. Kita berdoa agar Tuhan benar-benar melakukan intervensi, sehingga negeri ini segera boleh bebas dari pandemi. Jangan sampai negeri kita mengalami pengalaman-pengalaman buruk seperti yang dialami oleh negara-negara di Asia Selatan, India, Pakistan, Nepal. Dan kemudian perlahan-lahan mulai bergerak ke arah Asia Tenggara. Kita melihat Thailand sudah mulai kelimpungan oleh karena ICU yang sudah mulai kurang. Kamboja, Singapura mulai goncang lagi. Nah, kita berdoa saudara-saudara sekalian, di dalam waktu 10 hari ini kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan boleh melindungi negeri kita dan kita bisa untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Tentu tidak enak bagi kita dengan ibadah yang dibatasi. Tentu tidak enak bagi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar sana dengan dibatasi. Kita berdoa, kita sungguh-sungguh. Saya menantang saudara-saudara sekalian untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, untuk mengalami doa yang penuh kuasa ini di dalam hidup Anda. Bahkan untuk kehidupan Anda secara pribadi. Mungkin hari-hari ini Anda tertekan. Hari ini Anda mengalami pengalaman-pengalaman yang seolah-olah menempatkan Anda di jalan buntu di dalam hidupmu. Berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita boleh mengalami terobosan. Saya tutup dengan pengalaman yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1857. Amerika Serikat 1857. Situasinya amat tidak baik. Perbudakan, pemberontakan, ancaman perang saudara di depan mata. Ekonomi mengalami penurunan yang luar biasa, seperti yang dialami oleh banyak negara pada hari-hari ini. Demikian pula kerohanian jemaat. Gereja-gereja mengalami penurunan secara kualitas dan kuantitas. Ada banyak gereja yang hampir ditutup. 1857. Namun pada tahun-tahun yang begitu berat itu, Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Jeremiah Lanphier. Seorang awam yang digerakkan oleh Tuhan untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pengusaha. Dan kemudian dia bergabung menjadi seorang tenaga kerohanian di sebuah gereja yang dihadiri oleh orang-orang keturunan Belanda. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Jeremiah? Jeremiah rindu melihat ada suatu kebangunan rohani. Kebangunan rohani akan mengubah wajah bangsa Amerika. Dan apa yang dilakukan oleh Jeremiah? Jeremiah setiap hari keluar untuk membagikan traktat-traktat. Dia mengundang orang-orang untuk berdoa secara khusus. Dia mengundang para pengusaha untuk berdoa
Dia membuat suatu traktat. Dia membuat suatu traktat berisi undangan untuk berdoa setiap Rabu jam 12. Dia mengatakan tidak lama kita berdoa. Ayo sediakan waktu. Di saat jeda makan siang kita doa. Dan saudara tahu, di traktat tersebut tercetak 25 September akan diadakan doa Rabu siang yang pertama. Pada hari itu, 23 September 1857, Yeremia berdoa di sebuah ruangan di jalan Fulton Street di kota New York. Pada waktu dia berdoa tidak ada seorang pun yang datang, hanya dia sendiri. Setelah 20 menit berdoa ada 4 orang datang. Setelah 30 menit berdoa ada 2 lagi datang. Cuma 6 orang berdoa. Tapi mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Minggu depannya 30 September 1857 jumlah mereka bertambah, bukan lagi 6, 14 orang hadir. 7 Oktober 1857 bertambah lagi menjadi 23 orang. 14 Oktober 1857 40 orang hadir. Dan sesudah itu yang terjadi adalah sebuah kebangunan rohani. Dalam minggu-minggu berikutnya ada pertumbuhan yang luar biasa. Bukan lagi puluhan orang yang hadir, bukan lagi ratusan orang yang hadir, ribuan orang datang untuk mencari Tuhan. Ribuan orang datang untuk mencari Tuhan di tengah-tengah situasi yang terpuruk. Pada bulan Oktober, pasar bursa saham jatuh, runtuh. Itu yang membuat bank-bank tutup. Itu yang membuat orang-orang kemudian mencari Tuhan habis-habisan. Di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, Roh Tuhan bekerja. Ribuan orang hadir di dalam prayer meeting di kota New York. Dan bukan itu saja, kebangunan rohani yang dimulai di Fulton Street ini kemudian menyebar ke seluruh Amerika. Dikatakan setiap minggunya ada 20.000 orang dibaptis. 20.000 orang. Gereja-gereja yang tadinya hampir tutup mengalami pertumbuhan yang luar biasa sampai sebuah surat kabar yang terbit lebih dari seabad yang lalu, namanya surat kabar New York Press. Di dalam headline-nya, kalau saudara lihat di dalam tampilan tersebut, di headline daripada koran yang bernama New York Press dikatakan revival sweeps the country. Kebangunan rohani sedang melanda seluruh negeri. Dikatakan 3 juta orang. 3 juta orang bertobat dalam masa-masa 2 tahun 1858. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan membangkitkan Jeremiah Lanphier. Dan saya percaya kalau kita melakukan hal yang sama pada hari-hari ini, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan melakukan terobosan di negeri kita, bahkan di dunia. Tuhan akan mengizinkan sesuatu yang terjadi. Seperti yang kita lihat di dalam bagian-bagian di dalam perjanjian lama, jikalau umatku berpaling dari dosanya, memohon kepadaku, maka aku akan mendengarkan doa mereka. Saya tutup dengan sebuah kutipan yang ditulis oleh seorang yang bernama E.M. Bounds. Dia mengatakan, 4 things let us ever keep in mind. God hears prayer. God heeds prayers. God answers prayers. And God delivers by prayer. 4 hal yang perlu kita ingat selalu. 4 hal ini yang perlu kita ingat selalu. God hears prayers. Allah mendengar doa. God heeds prayer. Allah mempedulikan doa.
God answers prayer. Allah menjawab doa-doa kita. And God delivers prayer. Allah memberikan kelepasan melalui doa. Mari kita berdoa. Dan biarlah kita boleh mengalami doa yang penuh kuasa. Hari ini jika saudara-saudara sekalian punya permasalahan-permasalahan yang berat, mari kita berdoa dan mengalami doa yang penuh kuasa. Katakan, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang merata dan menilai hidup.
Tuhan, kami tahu kepada siapa kami berdoa. Kami berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih dan Allah yang penuh kuasa. Oleh karena itu, kami percayakan seluruh persoalan yang kami hadapi bersama sebagai bangsa. Kami berdoa supaya Engkau mendengar doa kami, Tuhan. Lindungi bangsa kami, bebaskan bangsa kami dari pandemi ini, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami juga berdoa untuk persoalan-persoalan yang kami hadapi, untuk problem-problem yang kami hadapi, Tuhan. Tuhan, tolong kami, tolong jemaat-Mu. Jemaat Tuhan, jikalau Engkau hari ini datang dengan membawa persoalan-persoalan di dalam hidupmu, Engkau sakit, Engkau dalam kekurangan, Engkau mempunyai masalah di dalam pekerjaanmu, angkat tanganmu dan lihatlah Tuhan yang mengasihimu, Tuhan yang berkuasa atas hidupmu. Doa dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, tolong umat-Mu, tolong umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkatilah seluruh umat-Mu pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi penopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.